Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dalam kuliah online. Sambil menunggu teman-teman yang saya bisa linknya juga ada disediakan. Silakan bersensi di sana dan kemudian klik link untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Oke, kuliah akan segera saya mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman yang lain segera bergabung. Oke, bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini dengan mata kuliah teknologi internet. Untuk topik kita hari ini adalah telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Mungkin langsung saja ya untuk mempersingkat waktu.
Untuk yang lain yang belum bergabung untuk segera bergabung sambil menunggu mereka. Untuk yang belum bergabung, kita mulai saja dari sekarang. Telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Pengertiannya terlebih dahulu ya. Telekomunikasi itu apa? Sistem telekomunikasi adalah kumpulan peranti keras dan lunak ya. Jadi ada software dan hardware yang sesuai yang diatur untuk mengkomunikasikan informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Jadi seperti itu ya untuk sistem telekomunikasi itu untuk pengertiannya. Kemudian untuk internet adalah jaringan dari jaringan global menggunakan standar universal untuk menghubungkan jutaan jaringan yang berbeda. Atau dengan kata lain, internet berasal dari kata internet working atau terhubungnya jaringan-jaringan yang terpisah, yang masing-masing memiliki identitasnya sendiri menjadi jaringan yang saling terhubung. Nah, seperti itu untuk pengertian dari internet ya, dan juga telekomunikasi. Kemudian untuk teknologi nirkabel sendiri apa? Adalah jaringan sistem yang menggunakan kabel untuk mengakses suatu informasi. Jadi jaringan tersebut hanya menggunakan kabel ya, jaringan nirkabel ya. Ada juga untuk contoh yang tidak menggunakan kabel tersebut, jaringan itu misalkan WiFi, kemudian jaringan-jaringan di smartphone kita itu kan tidak menggunakan kabel ya, menggunakannya sinyal ya atau frekuensi. Nah, bedanya dengan nirkabel adalah seperti itu. Kalau nirkabel sendiri adalah menggunakan kabel secara langsung dan menggunakan pot-pot atau hub ya. Nah, sebuah jaringan sederhana terdiri atas dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Nah, komponen-komponen dasar jaringan adalah komputer, penghubung jaringan, kemudian medium koneksi, peranti lunak, sistem operasi jaringan, hub atau switch. Ini untuk yang nirkabel ya. Mengenai komponen-komponen tersebut ya. Nah, hub adalah peranti yang sangat sederhana yang menghubungkan komponen jaringan, mengirimkan paket data ke semua peranti yang terhubung. Sedangkan untuk switch adalah peranti yang menghubungkan komponen jaringan yang lebih cerdas daripada hub dan dapat menyaring dan mengirim data ke tujuan tertentu. Infrastruktur jaringan untuk perusahaan besar bergantung pada infrastruktur publik dan swasta untuk mendukung pergerakan informasi melewati bermacam platform teknologi. Nah, itu ya antara hub dan switch, paham ya untuk perbedaannya. Teknologi jaringan digital kunci. Jaringan digital kontemporer dan internet didasarkan pada 3 teknologi utama ya. Yang pertama ada komputasi client server, penggunaan paket switching, dan pengembangan standar komunikasi yang banyak digunakan. Yang terpenting adalah Transmission Control Protocol, Internet Protocol atau TCP/IP untuk menghubungkan jaringan dan komputer yang berbeda. Ini ya untuk jaringan digital kunci. Komputasi client server adalah model komputasi terdistribusi, di mana beberapa kekuatan pemrosesan beberapa di dalam komputer klien kecil yang murah dan berada secara harfiah di komputer desktop, laptop, atau perangkat genggam. Klien ini sering terkait satu sama lain melalui jaringan yang dikendalikan oleh komputer server jaringan. Nah, server menetapkan aturan komunikasi untuk jaringan dan menyediakan setiap klien dengan alamat sehingga orang lain dapat menemukannya di jaringan. Seperti itu untuk komputasi klien server. Yang berikutnya ada paket switching. Nah, adalah metode pengeditan pesan digital ke dalam paket yang disebut mengirimkan paket di sepanjang jalur komunikasi yang berbeda saat tersedia.
dan kemudian memasang kembali paket setelah mereka tiba di tempat tujuan mereka. Jadi untuk paket switching membuat penggunaan kapasitas komunikasi jaringan jauh lebih efisien. Dalam jaringan paket switch, pesan pertama dipecah menjadi kumpulan data yang kecil yang disebut paket. Nantinya akan dirangkai kembali pada saat sampai tujuan. Paket berisi informasi untuk mengarahkan ke alamat yang benar dan untuk memeriksa kesalahan transmisi beserta datanya. Paket dikirim melalui berbagai saluran komunikasi menggunakan router. Masing-masing paket bepergian secara independen. Itu salah satu juga termasuk semacam keamanannya. Dan paket data yang berasal dari suatu sumber akan diarahkan melalui banyak jalur dan jaringan yang berbeda sebelum dirakit kembali ke dalam pesan asli saat mereka mencapai tujuan mereka. Nah, ini tentunya pasti sebagai salah satu keamanan juga. Ini ilustrasinya seperti ini. Message ini ya untuk alurnya seperti ini contohnya. Untuk TCP/IP, konektivitas protokol adalah perangkat aturan dan prosedur yang mengatur transmisi informasi antara dua titik dalam jaringan. TCP mengacu pada Transmission Control Protocol yang menangani pergerakan data antara komputer. TCP menetapkan koneksi antara komputer, mengurutkan transfer paket, dan mengenali paket yang dikirim. IP mengacu pada Internet Protokol IP ya, yang bertanggung jawab untuk pengiriman paket dan termasuk pembongkaran dan pemasangan kembali saat paket selama transmisi. Dan jaringan komunikasi, ada dua cara untuk mengkomunikasikan pesan dalam sebuah jaringan, baik menggunakan sinyal analog maupun sinyal digital. Untuk yang pertama, sinyal analog diwakili oleh bentuk gelombang kontinu yang melewati media komunikasi yang telah digunakan untuk komunikasi suara. Perangkat analog yang paling umum adalah gagang telepon, speaker di komputer, earphone di iPod, kemudian yang semuanya menciptakan bentuk gelombang analog yang bisa didengar telinga Anda. Nah, itu adalah sinyal untuk analog ya, contoh-contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah sinyal digital, adalah bentuk gelombang biner diskrit, bukan bentuk gelombang kontinu ya. Jadi sinyal digital mengkomunikasikan informasi sebagai string dari dua keadaan diskrit, 1 bit dan bit 0, yang diwakili sebagai pulsa listrik on off ya. Komputer menggunakan sinyal digital dan memerlukan modem untuk mengubah sinyal digital ini menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui telepon, saluran kabel atau media nirkabel yang menggunakan sinyal analog. Seperti itu ya untuk sinyal digital. Dan ada modem, adalah singkatan dari modulator, demodulator. Modem kabel menggunakan komputer Anda ke internet menggunakan jaringan kabel. Modem nirkabel melakukan fungsi yang sama seperti modem tradisional, menghubungkan komputer Anda ke jaringan nirkabel yang bisa berupa jaringan telepon seluler atau jaringan WiFi. Tanpa modem, komputer tidak dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan jaringan analog, termasuk sistem telepon dan jaringan kabel. Nah, itu ya, modem saya rasa tidak asing ya, pasti tahu. Nah, untuk jenis jaringan ada LAN, Local Area Network, hingga jarak 500 meter, biasanya setengah mil ya, digunakan di tempat yang mencakup jarak terbatas, satu gedung atau beberapa gedung dalam jarak dekat. Misalkan WiFi di suatu instansi ataupun di universitas, misalkan kita contohkan di universitas kita ya, itu biasanya ada jaraknya ya, melebihi dari 500 meter misalkan sudah tidak terhubung. Nah, itu adalah jaringan LAN. Kemudian ada CAN ya, Campus Area Network, hingga jarak 1000 meter mil di kampus atau meter. Nah, ini juga ya tergantung ya, sama untuk LAN CAN itu sama, cuma beda jaraknya. Untuk CAN lebih jangkauannya lebih luas lagi, misalkan di kampus, perusahaan.
Untuk MAN, Metropolitan Area Network, kota atau daerah metropolitan di suatu daerah ya, jangkauan lebih luas lagi. Kemudian ada WAN, Wide Area Network, lintas negara atau dapat dikatakan global untuk WAN ya. Jadi jaringan ini bisa diakses ke lintas negara ya, secara global mungkin. Ini adalah jenis-jenis jaringan internet. Layanan internet dan alat komunikasi. Internet didasarkan pada teknologi client server. Individu menggunakan kontrol internet apa yang mereka lakukan melalui aplikasi klien di komputer mereka. Seperti seperangkat lunak, browser web, data termasuk pesan email dan halaman web disimpan di server. Klien menggunakan internet untuk meminta informasi dari server web tertentu di komputer yang jauh, dan server mengirimkan informasi yang diminta kembali klien melalui internet. Nah, komputer klien yang terhubung ke internet memiliki akses ke beberapa layanan. Nah, layanan itu meliputi apa? Email, grup diskusi elektronik, chatting, dan pesan instan, dan lain sebagainya. Itu adalah layanan internet dan alat komunikasinya seperti itu untuk alurnya ya. Berada intranet dan extranet. Nah, intranet sendiri apa? Adalah organisasi menggunakan standar jaringan internet dan teknologi web untuk menciptakan jaringan pribadi atau jaringan dari jaringan global menggunakan standar universal untuk menghubungkan jutaan jaringan yang berbeda. Atau dengan kata lain, internet berasal dari kata internet walking atau terhubungnya jaringan-jaringan yang terpisah, yang masing-masing memiliki identitasnya sendiri menjadi jaringan saling terhubung ya. Seperti itu untuk intranet ya. Kemudian intranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP/IP. Seperti internet hanya saja digunakan dalam bentuk internal perusahaan, kantor, bahkan warung internet. Warnet pun dapat dikategorikan sebagai intranet ya. Nah, antara internet dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lain melalui sambungan internet yang memberikan tulang punggung komunikasi jarak jauh. Akan tetapi sebetulnya sebuah intranet tidak perlu sambungan luar ke internet untuk berfungsi secara benar. Internet menggunakan sebuah protokol TCP/IP dan protokol lainnya ya, klien dan juga server. Kemudian untuk extranet adalah manajemen rantai pasokan, perancangan dan pengembangan produk dan pelatihan atau jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, supplier, penjual, vendor, mitra, partner, pelanggan, dan lain sebagainya. Kemudian extranet dapat juga diartikan sebagai intranet sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi pengguna di luar perusahaan. Nah, perusahaan yang membangun extranet dapat bertukar data bervolume besar dengan EDI atau Electronic Data Interchange, berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam suatu jaringan kerjasama dan lain-lain. Ini cakupannya lebih luas ya. Nah, contoh aplikasi yang dapat digunakan untuk extranet adalah Lotus Notes, teknologi dan perangkat lunak komunikasi dan bisnis, kemudian email. Untuk revolusi nirkabel, Anda adalah bagian dari revolusi nirkabel. Ponsel, laptop, dan perangkat genggam kecil telah merubah menjadi platform komputasi portable yang memungkinkan Anda melakukan beberapa tugas komputasi yang bisa Anda lakukan di meja kerja Anda. Komunikasi nirkabel membantu bisnis lebih mudah berhubungan dengan pelanggan, pemasok, karyawan, dan memberikan pengaturan lebih fleksibel untuk mengatur pekerjaan. Jika Anda memerlukan komunikasi mobile dan daya komputasi atau akses jarak jauh ke sistem perusahaan, Anda dapat bekerja dengan berbagai perangkat nirkabel ya, termasuk ponsel, smartphone, kemudian komputer pribadi dengan dukungan nirkabel seperti itu ya, misalkan dengan menggunakan WiFi. Jaringan komputer wireless dan akses internet. Jika Anda memiliki komputer laptop, Anda mungkin bisa menggunakannya untuk mengakses internet pada saat Anda berpindah dari kamar ke asrama Anda atau meja-meja di perpustakaan universitas Anda. Berbagai teknologi menyediakan akses nirkabel berkecepatan tinggi ke internet untuk PC dan perangkat genggam nirkabel lainnya.
dan juga untuk telepon seluler. Nah, layanan berkecepatan tinggi baru ini telah memperluas akses internet dan berbagai lokasi yang tidak dicukupi oleh layanan internet kabel tradisional. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tentunya kalian sudah paham semua mengenai wireless ya. Dengan alat yang sudah mendukung WiFi, tentunya kita bisa berpindah-pindah untuk mendapatkan jaringan ya. Kalau kita dengan catatan sudah tahu untuk jaringan tersebut misalkan dikunci ya, berarti kita harus tahu untuk passwordnya. Selesai ya untuk hari ini. Untuk teknologi internet kita bahas mengenai komunikasi internet dan teknologi telekomunikasi ya, internet kemudian teknologi nirkabel. Ini sudah saya jelaskan begitu jelas. Nanti kalau ada yang dipertanyakan silahkan dipertanyakan, kalau tidak silahkan dikembangkan lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi agar pemahaman lebih paham sekali ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam bergelar ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan ya, bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini untuk mata kuliah teknologi internet ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.